Pertama adalah negara pemegang kunci Perang Dunia Ketiga. China disinyalir menjadi kunci Perang Dunia Ketiga yang dimana terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini. Polisi Beijing disebut bisa tereskalasi sehingga memanfaatkan konflik. Hal ini turut ditegaskan oleh kolumnis New York Times Thomas Friedman. Ia memperingatkan bahwa China dapat mendorong konflik Rusia-Ukraina menjadi perang dunia sejati. Dikutip dari NBC, dia menilai China ingin perang di Ukraina berkepanjangan. Pasalnya itu membuat Amerika Serikat terikat dan membuat stok persenjataan menipis. Dilansir dari Newsweek, Thomas mengatakan China akan menyukai Rusia yang lemah, yang terpaksa bergantung secara ekonomi pada mereka. Meski demikian, China tak menginginkan Rusia yang runtuh karena itu artinya adalah sinyal yang sangat buruk bagi Taiwan jika Barat dapat menjatuhkan Rusia. Komentar ini muncul saat Amerika Serikat menyebut China berpotensi membantu persenjataan Rusia dalam perang dengan Ukraina. Dalam beberapa pemberitaan bahkan disebutkan bagaimana Rusia kini dalam posisi terjepit. Sebelumnya juga diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga mengatakan telah memperingatkan China tentang konsekuensinya jika mendukung Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Ya, dan informasi yang kedua adalah pendiri Astra jatuh miskin karena konspirasi negara. Tak ada yang bisa menandingi kebesaran nama William Surjaya atau Chia Kian Leong sebagai Raja Otomotif Indonesia. William adalah pendiri Astra Internasional yang menaungi merek-merek mobil ternama seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Nissan, Lexus, dan BMW. Astra sukses menguasai lebih dari 60% pasar mobil di Indonesia sejak berdiri tahun 1957. Sayangnya, saat berada di puncak kejayaannya, William diterpa badai besar yang membuatnya jatuh tersungkur. Hal ini bermula ketika putra sulungnya Edward membeli Bank Agung Asia pada tahun 1988. Bank tersebut tumbuh pesat dan masuk ke dalam 10 bank swasta terbaik di Indonesia pada akhir tahun 90-an. Setahun kemudian, bank ini dilanda krisis dan terlilit hutang luar negeri mencapai 1,5 triliun rupiah. Bank ini tidak diberi pertolongan oleh Bank Indonesia tanpa alasan jelas. Untuk menyelamatkan uang nasabah, William mengambil keputusan paling memilukan sepanjang hidupnya, yakni menjual 76% kepemilikan saham di Astra Internasional yang kala itu konglomerasi terbesar kedua di Indonesia. Bahkan William terpaksa menjual sahamnya di bawah pasar. Namun di balik keputusan tersebut banyak yang percaya ada konspirasi besar untuk menjatuhkan William dan Astra. Karena pada saat itu berbeda dengan pengusaha yang lain yang dekat dan menjadi tangan kanan presiden, William berdiri independen dan sangat menjaga profesionalisme. Sampai sekarang teori konspirasi ini masih misterius karena tidak adanya bukti Presiden Soeharto melarang pemberian bantuan kepada bank tersebut. Dan informasi yang ketiga adalah sama-sama punya orang terkaya Republik Indonesia, segini harga sewa GI ke BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA melakukan transaksi afiliasi dalam hal ini terkait penyewaan gedung BCA oleh Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia pada 1 Maret 2023. Grand Indonesia merupakan afiliasi perseroan karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Bapak Robert Budi Hartono. Adapun penyewaan gedung BCA oleh GI yang mencakup ruangan dengan luas area 1930,68 meter persegi yang terletak di gedung Menara BCA Grand Indonesia Tamrin. Harga sewa gedung tersebut senilai Rp235.000 per sebi gross meter persegi per bulan dan total harga sewa untuk jangka waktu sewa 3 tahun sehingga GI merogoh kocek Rp16,33 miliar. Yang ini belum termasuk PPN yang akan dibayar dibuka setiap 3 bulan. Selain itu, GI juga mengeluarkan dana sebesar Rp106.000 per semi gross meter persegi per bulan yang akan dibayar dibuka setiap 3 bulan untuk service charge dapat ditinjau kembali. Konsumsi listrik dihitung terpisah dan biayanya menjadi tanggungan penyewa. Dan informasi yang terakhir adalah dirayu RI, Tesla malah buka kantor di Malaysia. Pemerintah Indonesia sudah lama berupaya menarik investasi Tesla ke Indonesia. Namun perusahaan mobil listrik milik Elon Musk tersebut malah membuka kantor di Malaysia.
Di Indonesia, pemerintah menawarkan insentif kepada pembuat mobil listrik asal Amerika Serikat itu, mulai dari keringanan pajak hingga konsensi untuk menambang nikel. Mengenai hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat suara. Dia pun mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengatakan kantor di mana saja boleh dibangun. Luhut juga masih optimistis bahwa Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Tesla diketahui akan membuka kantor di Malaysia dari cuitan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz di akun Twitternya. Tak hanya itu saja, Malaysia juga akan mengizinkan Tesla mengimpor ke negeri jiran, termasuk membuka showroom, pusat servis, dan jaringan supercharger. Meski demikian, belum diketahui jelas kapan Malaysia membuka resmi kantor di negeri jiran. Dan mengutip dari Reuters, perwakilan perusahaan Elon Musk itu juga belum menanggapi permintaan komentar soal ini.